Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku semua? Ini sudah 14 yang bergabung. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya. Ada yang hari ini sedang sakit? Tidak. Sehat semua. Ada yang keluarganya sedang sakit? Enggak, alhamdulillah. Semoga anak-anak tetap sehat selalu ya. Ya, tadi kalian sudah berdoa. Semoga setelah berdoa, kemudian pikiran kita lebih jernih sehingga kita sudah siap belajar. Siap belajar semua ya? Ya. Anak-anak tahu hari ini kita akan belajar apa? Tentang apa? Tematik. Tematiknya tentang apa ya? Nah, SPDB. Ya. Sudah kelihatan share-nya dari Bu Damar? Belum. Belum? Dah. Ya, hari ini Ini mau SPDB, PPKN dan matematika. Bentar. Nah, udah. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran SPDB, PPKN, dan matematika. Ya, kita awali dulu dengan SPDB. PPK. Enggak kilo Nah, pola irama dulu. Pola irama dengan alat musik. Pola irama itu ada yang biramanya 2/4, ada yang 3/4, dan ada yang 4/4. Ya, dibagi menjadi 4. Kalau bunyinya 2 kali, itu berarti 2/4. Contohnya, dung trek gitu ya. Atau trek dung bisa ya. Yang penting 2. Satu kotakan ini menjadi 2 suara. Dung trek. Nah, sekarang kalau birama 3/4. Birama 3/4 berarti bunyinya 3. Dung trek, atau trek dung gitu boleh ya. Itu jadi dilihatnya bawahnya semuanya 4. Tergantung. Kalau ini ada 2 suara, maka biramanya 2/4. Kalau 3 suara, maka menjadi 3/4. Lalu ada lagi birama 4/4. Berarti bunyinya 4, ada 4. Dung trek, dung trek gitu ya. Itu 4/4. Tadi kalau bunyinya cuma 2 berarti berapa biramanya? 2/4. Ya, kalau bunyinya 3. 3/4. Ya, sekarang kalau ini kalau bunyinya 4. Dung trek gitu ya. Dung trek berarti 4 ya. Berarti biramanya 4/4. Kalau bunyinya gini. Trek dung berapa? 2/4. Ya, pinter. Trek dung berarti berapa? 3/4. Dung trek gimana? Iya, paham ya? Itu tentang birama. Nah, setiap lagu pasti akan memiliki pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penyanyi kepada pendengarnya. Ketika kalian menyanyi, maka harus menyampaikan pesan lagu. Kalau kalian misalkan pesan ini akan tersampaikan apabila penyanyinya dapat menjiwai lagu tersebut yang kemudian disebut ekspresi lagu. Kalau kemudian Bu Damar anak-anak pernah nyanyi Garuda Pancasila, maka ekspresinya kalian harus bagaimana?
Ekspresi itu wajah kalian yang nampak, itu yang ditampakkan. Senang. Ada punya pendapat lain? Senang. Selain senang apa lagi? Garuda Pancasila. Bangga. Apa lagi? Harus dengan senang. Percaya diri. Terus apa lagi? Dengan penuh semangat, ya kan? Semangat. Tapi kalau lagunya gini, kulihat ibu pertiwi, itu apa? Sedih, pinter. Kalau lihat kebunku penuh dengan jadi ketika kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila tapi dengan tampang sedih, kira-kira ekspresinya tepat atau tidak? Tidak. Iya, harus dengan penuh semangat karena itu lagu nasional. Lagu nasional itu harus dinyanyikan dengan penuh kebanggaan. Itu namanya ekspresi lagu. Jadi wajah kalian terlihat. Suatu saat ketika kalian mengirimkan video lagu gitu ya ke Bu Damar, nanti Bu Damar akan melihat ekspresinya pas atau tidak. Ketika disuruh nyanyi lagu sedih ya, ekspresinya harus wajah yang sedih. Iya, pinter ternyata. Ya. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju. Nah, memang lagu Garuda Pancasila itu diciptakan oleh pencipta lagunya supaya itu timbul rasa percaya diri, timbul kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Itu namanya nasional. Nah, ada beberapa cara untuk menjiwai sebuah lagu, diantaranya melalui pemahaman terhadap lirik dan pola iramanya. Jadi kalian harus tahu liriknya bagaimana. Kalian tidak akan bisa mengekspresikan perasaan semangat, perasaan bangga ketika kalian tidak hafal lirik Garuda Pancasila. Nah, ketika ya, gitu ya harus hafal dulu, harus tahu dulu, bukan hafal dulu, tapi memahami dulu. Hafal bisa sambil jalan. Cuman kalian paham, ini lagunya tentang apa? Apakah tentang kesedihan ataukah tentang semangat? Nah, pola irama adalah kelompok bunyi dengan susunan irama tertentu atau birama. Jadi birama-birama itu ketika disusun akan menjadi pola irama. Nah, coba kalian tebak apa ekspresi dalam birama lagu berikut? Ya, coba kalian pahami ya. Nah, angin berhembus dari mana banyak tentu yang kau lihat selama merantau. Nah, orang perantauan. Angin yang berembus, jangan pergi dulu. Ceritakanlah padaku tentang negeri yang jauh. Ekspresinya tentang apa? Sedih, senang. Yang benar senang apa sedih? Kalau orang tahu perantauan ya? Sedih. Anak-anak Brahma tanya, perantauan itu apa sih? Merantau itu apa? Merantau. Galau. Merantau itu galau. Merantau itu contohnya apa? Pergi jauh. Ya, misalkan kalian nanti sudah selesai sekolahnya, gitu ya. Pergi merantau. Merantaunya kemana? Ke pulau seberang. Kalau ke pulau seberang berarti bisa ke Kalimantan, bisa ke Sumatera, bisa ke Sulawesi. Tapi bisa juga ada orang yang kemudian merantau, bekerjanya, sekolahnya itu jauh di negeri orang. Misalnya ke Inggris. Ada yang mau sekolah di Inggris? Atau mau ke Madinah supaya menjadi ahli Quran. Nah, ketika kalian pergi ke Madinah, itu kalian di sana belajar jauh dari orang tua, jauh dari sahabat, jauh dari keluarga. Ya. Perasaan kalian bagaimana? Sedih karena apa? Pergi jauh.
Pergi jauh sehingga ada rasa apa? Rasa apa terhadap keluarga? Kangen. Iya, perasaannya itu rindu. Rindu itu berarti rindu yang harus ditahan. Nanti bisa hilang rindunya bila ketemu lagi oleh yang dirindukan. Jadi ekspresinya apa ekspresinya? Ekspresinya adalah Sedih. Nah, sekarang lanjut ke biramanya. Ada ini. 1, 3, 2, 3. 1.5, 6, 1. Berapa biramanya anak-anak? 4/4. Good, 4/4. Karena dalam satu birama ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini artinya ininya panjang ya. Nah, 6, 1, 7, 6. Gitu ya, ada 4/4. Paham? Paham? Lanjut. Sekarang tadi setelah seni suara, kita ke seni tarik. Ada gerakan kuat dan gerakan lemah. Saat menyanyi, ada yang digunakan yaitu gerakan kuat. Gerakan kuat apa? Gerakan kuat biasanya diiringi dengan lagu yang temponya cepat. Kalau Garuda Pancasila, itu cepat atau lambat? Cepat. Kulihat ibu pergi. Gerakannya lemah. Kenapa lemah? Karena diiringi dengan lagu yang temponya lambat. Kalau misalkan gini, lihat kebunku penuh dengan bunga. Iya, berarti gerakannya gerakan kuat. Kalau ini, misalkan lagu apa ya? Gundul, gundul, pacel-cel, gembengan. Nah, kalau sekarang gini, Bapak Pucung. Lambat. Bisa membedakan antara gerakan kuat dan gerakan lambat? Oke, lanjut ya. Saat melakukan gerakan kuat atau gerakan lemah, kita memerlukan energi. Nah, tubuh kita akan merubah energi kimia menjadi energi gerak. Nah, sekarang Bunda bertanya, kok tubuh kita mengubah energi kimia menjadi energi gerak? Energi kimia kalian itu berasal dari mana? Kalian bisa bergerak, berasalnya dari apa? Kenapa? Ada dapat energi dari mana? Dari matahari. Oh, kita bisa dari matahari. Selain matahari apa lagi? Air ya, air. Terus apa lagi? Yang masuk ke dalam tubuh kita? Ya, pinter, makanan. Nah, energi kimia manusia didapatkan dari makanan dan minuman. Nah, makanan terutama. Makanan itu kemudian diolah. Prosesnya namanya proses pencernaan. Prosesnya apa, Nana? Pencernaan. Nah, setelah itu makanya kalian makannya makanan yang bergizi sehingga energi yang ada dalam tubuh kalian itu kalorinya cukup. Misalkan kalian, aku senengnya mie kok. Mie memang kalorinya besar. Cuman itu gizinya kurang, seratnya kurang sehingga tidak bagus untuk pencernaan. Nah, setelah pencernaan itu kemudian dibagi-bagi. Sudah ada kalorinya yang kemudian dikirimkan ke otak. Makanya kalau kalian males sarapan, pas sekolah nanti jadi ngantuk, jadi lemes, jadi nggak konsentrasi. Karena apa? Karena energi kimia kalian kurang. Sehingga tidak ada yang dikirim ke otak. Jadi ada sebagian dikirim ke otak, ada yang dikirim ke saraf, kirim ke mata. Kalau nggak ada, kalau sarapan matanya blawur, tiba-tiba pingsan, menjadi gelap. Pernah anak-anak mengalami seperti itu? Pernah? Matanya gelap, gitu. Ya? Burem ya, burem. Nah, ada yang kemudian dialirkan ke tangan, ke kaki gitu ya. Jalan gitu. Nah, akhirnya menjadi energi gerak. Kita mendapatkan energi kimia dari makanan. Nah, tugas kita adalah menghemat energi, tidak diboros-boroskan.
energi. Kalau ini kan di tubuh kita, tetapi kita memanfaatkan energi bukan sekedar dari makanan, tetapi kita juga memanfaatkan energi listrik. Energi apa lagi? Energi fosil. Contohnya apa energi fosil? Energi fosil. Apa contohnya kemarin? Energi fosil. Minyak. Nah, pintar. Minyak, bensin, solar gitu ya, pertalite gitu ya. Biosolar gitu ya. Nah, itu kemudian kita mempunyai kewajiban karena energi fosil itu bisa habis, maka kita menggunakannya tidak sembarangan, tidak diboros-borosin. Yang pentingnya menghemat energi merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Bunyinya sila kelima apa, Nana? Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pintar. Lambangnya apa? Lambangnya sila kelima. Tadi. Hah? Padi dan kapas. Pintar. Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan energi serta memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Jadi kita haknya memanfaatkan energi. Jadi misalkan kita sama-sama memasak, tiba-tiba Bu Damar tidak boleh. Kamu nggak boleh beli gas. Itu namanya kita nggak mendapatkan haknya. Tetapi kewajiban kita adalah untuk menghemat energi sesuai dengan pengamalan sila kelima. Terus menghemat energi dapat dilakukan di rumah. Contohnya apa? Sebutkan contohnya yang menghemat energi yang di rumah. Siapa coba yang bisa menyebutkan? Menghemat apa? Matikan air saat tidak digunakan. Betul. Apalagi? Listrik. Mematikan listrik. Tidak menghemat energi. Ya. Sekarang kalau di sekolah, Mematikan gas. ya mematikan gas setelah selesai memasak. Terus kalau di sekolah, kalian dapat menghemat energi dengan cara apa? Matikan lampu. Nanti kalau kelas kalian ada LCD-nya dimatikan saat tidak. Iya, matikan air setelah wudhu. Pintar, good. Jika tidak dipakai. Ya, tidak dipakai, tidak digunakan. Kalau di masyarakat, contoh menghemat energinya bagaimana, anak-anak? Cobanya. Menghemat air, ya, menghemat air. Menghemat air listrik. Ya, tidak. Hemat gas. Ya. Nah, sekarang penghematan energi penting dilakukan. Kenapa penting dilakukan? Agar sumber energi tetap dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Terutama anak. Kalian nanti pasti punya anak, punya cucu. Jangan sampai anak kalian nggak kebagian gitu ya. Maka hematlah dari sekarang. Nah, sekarang antara keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Hak itu apa, yuk? Anak masih ingat ya? Hak itu apa? Sesuatu yang hak itu adalah sesuatu yang didapatkan. Kalau kewajiban sesuatu yang harus dilakukan. Jadi kalau hak kalian apa? Hak kalian mendapatkan makanan. Kewajiban kalian apa? Ya membersihkan sesudah makan, piringnya dicuci kembali, dikembalikan ke rak piring gitu ya. Nah, itu hak dan kewajiban kalian. Hak kalian apa? Hak kalian itu mendapatkan kasih sayang orang tua. Kasih sayang orang tua. Maka kewajiban kalian setelah kalian mendapatkan hak kasih sayang orang tua, maka kewajiban kalian adalah untuk menghormati orang tua. Kalau Bu Damar sebutkan, hak kalian adalah mendapatkan pendidikan. Ya kan, mendapatkan pendidikan. Setiap anak harus mendapatkan pendidikan. Maka kewajiban kalian setelah mendapatkan pendidikan adalah Belajar. iya, belajar dengan sungguh-sungguh. Hak kalian adalah mendapatkan penerangan. Nggak enak kan kalau kalian hidup dalam kegelapan, malam datang. Nah, maka kewajiban kalian adalah kalau kalian mendapatkan penerangan.
Kewajiban kalian adalah setelah dapatkan penerangan. Menghemat. Iya, menghemat listrik. Nah, kenapa harus dilakukan secara seimbang? Ketika dapat haknya, maka kewajiban harus kita lakukan. Itu harus seimbang. Tujuannya adalah agar terwujud keadilan dan terhindar dari kekacauan. Tujuannya apa? Dibaca bersama-sama. Terwujud apa? Keadilan dan terhindar dari kekacauan. Jika dilaksanakan secara seimbang, maka akan memberikan manfaat yang baik. Misalkan, cadangan energi dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Menggunakan energi dengan menghemat dan seperlunya merupakan kewajiban kita. Dengan menggunakan energi secara bijak, kita akan mendapatkan hak untuk menggunakan energi. Hak yang dapat kita peroleh seperti memanfaatkan angin untuk menggerakkan kincir, memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan pakaian, memanfaatkan LPG untuk memasak makanan. Ini hak-hak yang kita peroleh. Seperti itu ya. Kerjasama untuk menghemat energi. Nah, perlu energi nih. Ini sedang kerjasama. Sedang apakah orang-orang di sini? Kerjasama. Ya, namanya apa kegiatannya? Ada yang membuang sampah di sini. Ada yang kerjasama. Kerjasama kalau dilakukan di masyarakat namanya apa? Gotong royong. Ya, mereka sedang kerjasama. Mereka sedang bergotong royong. Namanya kegiatannya apa? Kerja bakti. Namanya apa? Kerja bakti. Nah, kerjasama atau gotong royong yang dilakukan di masyarakat atau di kelompok sosial tertentu namanya kerja bakti. Namanya apa? Kerja bakti. Ya, kerjasama dan kekompakan diperlukan dalam upaya menghemat energi. Kerjasama menghemat energi dilakukan untuk kelestarian sumber energi karena biasanya menggunakan energi fosil. Kerjasama harus didorong oleh sikap kebersamaan antar anggota masyarakat. Kebersamaan itu tadi gotong royong ya. Tadi gotong royong tadi kerjasama atau gotong royong. Contohnya saat bekerja sama, saat kerja bakti untuk menjaga kelestarian air di lingkungan. Nah di sini kalau ini tidak kemudian dibersihkan, nanti airnya masuk ke sini, ke selokan. Akibatnya kalau selokannya mampet akan terjadi apa, anak-anak? Banjir. Juga masuk air yang masuk ke dalam tanah itu air-air yang kotor, maka sumber air bersih pun akan kemudian menjadi terbatas. Itu ya, maka tidak bisa yang melakukan itu hanya bapak-bapak saja, ibu-ibu saja, tetapi yang melakukan kerjasama itu adalah semua warga masyarakat. Ya. Kalau di sekolah berarti semua warga sekolah. Kalau di rumah berarti semua warga di sekolah. Ya. Nah, sekarang kita ke matematika. Oke, siap ke matematika. Nah, saat kalian di kelas 3 ini, kalian sudah mulai menghitung keliling dan luas bangun datar, tetapi masih menggunakan peta. Ada yang tahu peta itu apa? Peta itu apa? Peta itu seperti kotak-kotak gitu loh. Nah, kotak-kotak. Kotak-kotaknya seperti apa? Kita lihat ya. Nah, kita lihat. Sebentar. Nah, kita akan menghitung keliling dulu. Keliling adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur tepian. Yang diukur adalah tepiannya saja, pinggirnya saja. Tepian itu adalah pinggir. Tepian bangun datar. Nah, contohnya ini. Tepiannya di sini. Kita hitung ya, tepian ini. Tepiannya ini loh. Ini loh yang di pinggir ini. 1, 2, 3, 4, terus gini, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya,
Nih, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tepiannya 12, pinggirnya saja. Ingat, keliling itu kalau disuruh gini. Ayo Mas Rasya, keliling ini, keliling. Kalau keliling itu artinya kalian berlarinya, berjalannya hanya di pinggiran saja, tidak kemudian sit, bukan seperti itu. Yang namanya keliling itu pinggirnya saja, seperti ini ya. Nah, paham? Paham. Kalian bisa menghitung. Caranya kalian bisa menghitung satu persatu seperti ini atau dengan ini 4 ditambah 2. 4 tambah 2 berapa? 4 tambah 2, 8. 6. 6 tambah 4. 10 tambah 2. 10 tambah 2. 12. Jadi kalian bisa menghitung satu persatu atau menjumlahkan. 4 tambah 2 tambah 4 tambah 2. Keliling yang dihitung apanya tadi? Kuncinya, kata kuncinya, keywordnya. Yang dihitung adalah apa? Tepian. Ini ada pinggirnya. Nah, maka keliling dari persegi panjang tersebut adalah 12 petak satuan. Peta ini kotaan ini loh. Nah, ini namanya peta. Nah, sekarang kita lanjut. Ada berapa coba kalian hitung kelilingnya? 1, 2, 4, 5, 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya, 12 kalian hitung satu-satu atau 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Hasilnya adalah keliling dari persegi adalah 9 petak satuan. Oh, yang ini, sebentar, ini kayak sebentar. Ini salah. Nah, sekarang kita hitung. Yang ini petanya ada berapa, anak-anak? Yuk, dihitung. Berapa? Berapa? 12. Berapa? 12. 12. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kan 4 tambah 3. 4 tambah 3 berapa? 7. Tambah 4 lagi yang sini atas. 7 tambah 4. 11. 11 tambah 3. 14 petak satuan. Yuk, kita lihat. Ada yang bingung? Bingung? Nah, ini yang tadi ya. Nah, yang ini. Oh, yang ini. Bingung ya? Kita hitung bersama-sama. Kalau masih bingung, kita hitung bersama-sama ya. 1. Oh, ternyata sudah. Cuma gini loh. Ini loh. 1, 2, 3, 4. Ya kan 4? Yang atas, yang naik ke atas. 4, 5, 6, 7. Ya kan? 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14. Maka keliling dari bentuknya apa ini? Bentuknya? Bentuknya apa? Persegi panjang. Persegi panjang tersebut kelilingnya adalah 14 petak satuan. Sekarang menghitung luas. Luas adalah daerah yang ditempati oleh permukaan bangun datar tersebut. Nah, ini ada berapa petak ini ya? Nah, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau yang ini, kalau tadi keliling itu hanya tepian, kalau luas itu dihitung kotaannya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka persegi tersebut luasnya adalah 4 petak satuan. Luasnya adalah 4 petak satuan. Luas dapat ditentukan dengan mengalihkan panjang dan lebar. Coba dilihat luasnya ada berapa? Kotakan di sini. 6. 6.
Ingat anak-anak, kita sepakati dulu ya. Yang panjang ke sini, ini yang garis ke sini, garis di sini namanya panjang. Namanya apa garis ke sini? Panjang. Nah, garis yang berdiri ini namanya lebar. Namanya apa? Lebar. Maka panjangnya ini disebut panjang, yang ini disebut lebar. Panjangnya ada berapa kotakan di sini? 1, 2, 3. 3 ya, 3. Ada berapa? 1, 2. Maka luas dapat dihitung dari panjangnya 3, lebarnya 2. 3 kali 2 berapa? 6. Kita lihat. Nah, luasnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 3, yang lebarnya 2, maka 3 kali 2 sama dengan 6 petak satuan. Yuk, kita lanjut lagi. Hitung luasnya. Nah, coba luasnya. Sekarang di luas lah. Ya, coba dihitung kalian dulu sebelum kita bersama-sama menghitung. Siapa yang sudah tahu jawabannya? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15. Ada yang punya jawabannya lain? 15. 15 ya. Ya. Kalian bisa menghitung 5 tambah 5 tambah 5. Berarti 5 tambah 5 10. Nah, atau panjangnya di sini 5, lebarnya 3. 5 kali 3 adalah 15. Nah, sekarang lebih besar. Kalau ini tadi segini, berapa luasnya? Coba dihitung panjangnya berapa, lebarnya berapa? Panjangnya dihitung dulu panjangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Panjangnya berapa? 8. Lebarnya dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebarnya 6. Maka luasnya tadi gimana? Panjang kali lebar. Panjangnya 8, lebarnya 6. 8 kali 6 berapa? 48. Iya, kita lihat ya. Betul sekali. Luasnya adalah 48 petak satuan. Paham sampai sini anak-anak? Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau bertanya? Kalau keliling tadi apa? Kata kuncinya keliling tepian, pinggirnya saja ya. Tapi kalau luas, panjang kali lebar. Nah, jazakumullah, anak-anak sudah tertib. Nah, sekarang kalau ini. Dah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya. Maketnya sudah pada selesai, anak-anak? Sudah. Yang belum diselesaikan ya, udah mau tunggu. Nanti kalian foto dan divideokan. Apa Mbak? Apa namanya? Jamnya itu gimana? Jamnya boleh ditempel di maket. Kalau nggak terlalu besar boleh ditempel di maket. Kalau tidak boleh ditempel di buku. Boleh kalau nggak cukup di maket bisa di buku ya. Ya. Bu, Ya. buatnya boleh pakai kertas nggak tahu, Bu? Boleh. Boleh, tinggal kalian mau ngambil dari bulatnya dari internet juga boleh ya itu. Oh sudah. Ya, pakai kertas lipat kayak Mas Iqbal boleh. Kalau bisa ditempel di maket ditempel, kalau tidak bisa boleh ditempel di buku. Kalian sudah bisa belajar jam analog. Ngirimnya Siap ya? gimana? Apa? Apanya? Fotonya gimana, Bu? Fotonya pas Mbak Asa bikin, pas itu kemudian dibikin kolase boleh, dibikin kolase atau kalau sudah prosesnya tidak bisa difoto, berarti kalian megang hasilnya difoto seperti ini, terus ibu kalian moto cekrik, nah terus masukkan tuwibon, dibingkai pakai tuwibon yang ada, terus bisa dikirim ke Budamar atau dan dijadikan status WA. Sudah ya, Nana ya? Ada yang mau tanya lagi? Ya. Kalau belum jelas boleh WA Budamar nanti. Oke.
Gak ada pertanyaan? Paham ya? Hari ini kita belajar tentang ekspresi, tentang birama, tentang Banyak banget Bu. apanya? Banyak Bu. Terus hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Terus matematikanya kita tadi belajar tentang apa, Nana? Matematikanya belajar apa? Ayo. Yang tepian tadi apa? Tentang apa? Keliling. Satunya yang panjang lebar? Luas. Jadi disimpulkan bahwa matematika hari ini kita belajar tentang keliling dan luas, menghitung luas dengan menghitung petak dengan bidang yang berupa petak. Paham ya, Nana ya? Ya, Ya, kalau sudah kita tutup pertemuan kali ini dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak salah dari Bu Damar. Kalau Bu Damar minta maaf ya, kalau ada kebenaran itu hanya dari Allah semata. Bu Damar pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.